Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah. Lanjutkan kembali kajian kitab Bidayatul Abid yang sempat terhenti. Insyaallah di jadwal yang baru sekarang. Dan kita sekarang juga sudah masuk ke bab yang baru, yaitu kita masuk kitabus shalah, yaitu membahas tentang sholat. Dan baru di sini sebenarnya pembahasan fikih jika kita mengurut pada rukun Islam, karena fikih itu membahas rukun Islam, sholat, zakat, puasa, haji. Nah, toharoh dipisahkan, bagaimana kita jelaskan, dipisahkan menjadi kitab atau bab tersendiri karena dia memiliki pembahasan yang luas dan masuk ke dalam beberapa bab sekaligus, sehingga dia dipisahkan menjadi satu bab tersendiri. Dan sholat itu adalah ibadah yang mulia, yang dia berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Sholat ini Allah wajibkan di Sidratul Muntaha ketika Nabi Isra Mi'raj, langsung dari Allah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan bahwa sholat ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kewajiban yang lain Allah wajibkan melalui perantara di bumi, yang melalui Jibril. Berbeda dengan sholat yang dia diwajibkan langsung Allah kepada Rasul dan di atas langit, menunjukkan melebihi ibadah-ibadah yang lain. Lalu itu juga dalam hadis dikatakan bahwa barang siapa yang sholatnya baik, maka ibadah yang lain juga baik. Karena yang pertama kali dihisab adalah sholat. Yang pertama kali dihisab adalah sholat. Dan begitu juga, sholat ini adalah al-ahdu bainal muslim wal kafir. Itu dia adalah pemisah antara muslim dan kafir. Barang siapa masih sholat, maka dia masih muslim. Dan barang siapa meninggalkan sholat, maka dia sudah kafir. Maka dia sudah kafir. Sehingga sholat ini memiliki kedudukan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat secara bahasa itu bermakna doa. Sebagaimana Allah berfirman, "Shalli 'alaihim ay ud'u lahum." Adapun secara bahasa, para fuqaha mendefinisikan salat sebagai aqwalun af'al makhsusah muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim. Yaitu perkataan perbuatan khusus yang dibuka dengan takbir dan juga yang ditutup dengan taslim. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syarhul Mumti menambah definisi itu at-ta'abbud lillah. Jadi kalau menurut Syekh Utsaimin yang diikuti oleh mu'asirin di zaman ini, maka definisi salat dan juga ibadah-ibadah yang lain secara umum menjadi at-ta'abbud lillahi bi aqwalin wa af'alin makhsusatin muftatahatin bitakbir mukhtatamatin bitaslim. Yaitu ibadah kepada Allah dengan perkataan dan perbuatan yang khusus, dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam. Itu adalah definisi yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kemudian salat ini wajib. Ya. Kitabus shalah tajibul khamsu ala kulli muslimin mukallaf. Jadi salat yang wajib itu cuma 5 waktu. Pada muslim dan juga mukallaf. Sehingga tidak wajib salat itu kepada anak kecil dan juga tidak kepada yang bukan mukallaf. Anak kecil dia yang mumayyiz maka salat sunnah bagi dia. Dan berpahala tentunya. Dan tidak wajib kepada haid dan nifas illa haidhan wa nufasa. Wanita haid dan wanita nifas itu tidak wajib. Tidak wajib untuk sholat. Tidak wajib untuk sholat.
Dan mukallaf sebagaimana sudah kita jelaskan maksudnya adalah yang baligh dan berakal. Kemudian bagaimana jika seseorang meninggalkan sholat? Ya, maka di sini dalam Bidayatul Abid dikatakan wa man tarakaha juhudan faqad irtadda. Nah, siapa yang meninggalkan secara juhud, ya, faqad irtadda, maka dia sudah dianggap murtad. Sudah dianggap murtad. Dan juhud maksudnya dia menolak, membangkang sholat. Ya. Sehingga sebenarnya sama saja baik itu dia tarokah, dia meninggalkannya, atau dia tetap sholat. Kalau dia juhud, maksudnya dia juga tidak meyakini kewajiban sholat, maka dia murtad. Maka dia murtad. Ya. Kemudian itu tadi juhud. Jadi dia menolak, membangkang kewajiban sholat. Kemudian ada juga bagaimana kalau orang meninggalkan sholat karena tahawunan atau kaslan, itu dia meninggalkan sholat karena sebab meremehkan atau karena sebab dia malas. Maka menurut madhab ini juga dikafirkan. Hanya syaratnya dalam madhab itu jika seseorang meninggalkan sholat itu cukup jadi harus meninggalkan 2 sholat sekaligus. Jika dia sholat yang wajib, yang boleh untuk dijamak. Jadi misalkan sholat zuhur dan asar. Nah, kalau seseorang dia meninggalkan sholat zuhur, maka tidak langsung dihukumi kekafirannya, tapi ditunggu sampai sholat asar. Karena masih ada kemungkinan mungkin dia akan menjamak sholat itu. Karena suatu uzur. Sehingga jika dia meninggalkan zuhur, kemudian meninggalkan asar, ya, nah baru setelah itu dia istatab, ya, kalau dalam istilah madhab itu artinya dia diminta untuk bertobat. Siapa yang minta tobat? Waliul amr. Nah, jadi pemerintah. Nah, ketika dia meninggalkan 2 sholat yang bisa dijamak, maka dia diminta bertaubat. Ya. Kalau dia bertaubat, maka alhamdulillah istatab 3 hari, ya. Kalau dia tidak mau bertaubat, maka dia dibunuh. Jadi karena meninggalkan sholat itu dianggap murtad, maka murtad itu hukumannya dibunuh. Dan ini adalah pendapat mufradat Hanabilah. Dan Hanabilah kuat dalilnya dalam masalah ini karena membawakan ini adalah pendapat yang diriwayatkan oleh banyak sekali sahabat yang mereka berkata kami tidak melihat sesuatu yang mengkafirkan, suatu amalan yang jika ditinggalkan mengkafirkan kecuali sholat. Karena hadis Nabi SAW jelas sekali, bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah. Yaitu di antara seorang dinding yang memisahkan seseorang dengan kekafiran dan juga kemusyrikan itu adalah meninggalkan sholat. Adapun Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berpendapat bahwa jika seseorang masih sholat, meskipun kalau kata orang Sunda belang betong, kalau bahasa Indonesianya dia bolong-bolong, jadi dia sholat, kadang enggak, kadang sholat, kadang enggak. Nah, maka menurut Syekh Utsaimin ini dia masih dianggap seorang muslim. Tapi tentu dia fasik dan dosa besar. Dan masalah sholat itu juga penting karena nanti akan berujung atau misalnya turunannya adalah diantaranya bagaimana hukum kewaliannya kalau dia seorang bapak gitu kan, apakah sah menjadi wali bagi anaknya atau tidak, anak perempuannya. Kalau tidak sah nanti kan tidak sah akan nikah. Jadi ini harus diperhatikan masalah sholat ini. Sekarang kita masuk ke azan. Faslun al-adzan wal iqamah fardhu kifayatin. Adzan dan iqamah ini adalah fardu kifayah. Adzan secara bahasa adalah al-i'lam, yaitu pengumuman. Wa syar'an, dan secara syariat al-i'lam bi dukhuli waqti shalah, yaitu pengumuman atau informasi mengenai waktunya datangnya waktu sholat. Dan sebagaimana kalau Syekh Utsaimin menambah ta'abbudillahi bi'ilami bi dukhuli waqti shalah, yaitu dia ta'abbud kepada Allah dengan menginformasikan datangnya waktu sholat. Sehingga azan itu, nah ini yang penting harus difahami bahwa
azan itu sekedar informasi, sholat sudah masuk. Bukan dengan azan, waktu sholat itu masuk. Nah, ini akan penting sekali ketika kita nanti membahas puasa. Karena bisa jadi waktunya sudah masuk, azannya belum ada. Bisa jadi subuhnya sudah masuk, tapi belum azan. Sehingga seseorang ternyata makan, ternyata sudah masuk waktu. Nah, sebagian ada yang belum sadar bahwa selama belum azan, belum masuk. Enggak. Nah, makanya harus tetap hati-hati dalam masalah azan ini. Karena azan itu hanya lambi dukhuli waktu sholat. Hanya informasi bahwa sholat itu sudah masuk waktunya. Bukan berarti dengan azan masuk waktu. Itu adalah dua hal yang harus dia adalah yang harus difahami oleh seorang muslim. Nah, kemudian temannya iqamah, dan iqamah itu adalah al-iqam biqiyam ila shalah bi dzikrin makhsus, ya. Jadi itu dia adalah informasi akan masuknya waktu akan dilakukan sholat kalau iqamah. Kalau azan dia waktu sholat, kalau iqamah berarti akan sholatnya gitu, pas mau akan sholat. Ya. Dan azan dan iqamah fardu kifayah indal madhab. Ya. Menurut madhab dia fardu kifayah. Dan dia wajib untuk azan, ya wajib atau fardu kifayah ini untuk sholat 5 waktu. Siapa yang kena fardu kifayahnya? Ya. Dia adalah laki-laki, ya rijal, ya muslim. Artinya dia laki-laki, ya muslim laki-laki. Kemudian al-ahrar, merdeka. Jadi kalau budak tidak kena wajiban ini. Kenapa? Karena budak itu dia disibukkan untuk melayani tuannya. Jadi dia biasanya punya pekerjaan-pekerjaan sehingga dia tidak diwajibkan untuk itu. Ya. Dan tentu ini sholat 5 waktu jamaah ya. 5 waktu jamaah. Wa yusannan, dan disunahkan bagi siapa yang sendiri, munfaridin wa safara, dan juga orang musafir. Sehingga dalam madhab ya boleh ya. Dan ini juga memang dia tidak mendapati sholat jamaah. Kemudian azan itu, nah ini kita bisa, nah di sini penulis membawakan syarat ya. Boleh sihani illa, maksudnya ini ada syarat azannya, ada syarat muazin. Pertama syarat azan, mutawaliya ini, murattaba ini, itu dia berurutan. Jadi zikir-zikir adzan itu dibacakan berurutan. Nanti kita lihat zikirnya apa saja. Kemudian mutawaliyah ini urfan, itu berkesinambungan. Secara urf dia harus berkesinambungan. Ya. Jadi tidak boleh diem lama-lama gitu. Nggak boleh diem lama-lama. Kalau diem lama-lama dia bisa dianggap azannya batal. Kemudian ada syarat muazzin. Nah, tadi syarat azannya yaitu dibacakan berurutan, kemudian berkesinambungan. Syarat muazzin biniyatin, ya dia si muazzinnya harus berniat. Ya, nggak bisa kalau nggak berniat ya. Minta karin laki-laki. Ya, jadi perempuan itu intal madhab. Perempuan menurut madhab itu dia makruh azan dan iqamah. Makruh. Makruh karena suara ya. Itu kalau suara perempuan itu nanti akan menjadi fitnah, sehingga makruh untuk perempuan azan dan iqamah. Kemudian dia harus muslim tentunya. Nggak mungkin kalau nggak muslim. Berakal ya.
dan mumayyiz. Artinya azannya anak kecil itu sah. Azannya anak kecil itu sah. Natiqin, dia tidak bisu, dia berbicara gitu. Dia bisa berbicara karena kalau nggak bicara gimana mau azan. Kemudian adlin, walau zahira, dia adil, dan adil itu adalah definisi orang yang senantiasa menjaga diri dari maksiat, dosa besar dan dosa kecil. Kemudian ada syarat, kembali kepada syarat azan ba'da dukhuli waqtin, yaitu masuk waktu salat li ghairi fajrin, ya kecuali subuh. Wa yasihu lahu ba'da nisfil lail, boleh setelah pertengahan malam. Ini mufradat. Jadi mufradat madzhab Hambali. Madzhab Hambali mengatakan subuh itu boleh azannya sebelum masuk waktu. Dan disunahkan, jadi dalam madzhab Hambali disunahkan 2 kali azan. Sebelum masuk waktu dan setelah masuk waktu. Sunahnya begitu untuk azan subuh ya. Jadi ada azan awal. Ya, ada azan awal menurut madhab. Nah, ini disunahkan kalau mau, dan dipersyaratkan dalam madhab, kalau mau sebelum subuh, maka dia harus azan lagi nanti setelah masuk waktu. Ya. Kalau mau azan sebelum subuh, maka nanti setelah masuk waktu azan lagi. Gitu, azan lagi. Tapi pengalaman saya di sini, di Saudi saya jarang dengar azan awal. Di sini jarang sekali. Langsung subuh. Tapi yang sering tuh di sini adalah azan sebelum Jumat. Sejam, sekitar sebelum Jumat tuh sejam. Jadi azan awal Jumat itu ada. Sekitar sejam sebelum Jumat. Azan awal. Ya, awal-awal kaget, tiba-tiba kok sudah masuk Jumat gitu kan. Berarti udah jam 11. Oh, itu ini azan awal. Ini kalau mau azan 2 kali ketika Jumat itu memang sekitar sejam sebelum. Itu di sini bisa pada azan. Masjid-masjid di sini azan. Nah, kemudian wa huwa khamsa asyara kalimatan bila tarji. Jadi azan itu sekitar lafadznya itu 15 ya. 15 bila tarji. Nah, tarji itu apa? Jadi jumlah lafaz azan itu 15. Ya, 15 kalimat tanpa tarji. Apa itu tarji? Jadi tarji itu dia nanti syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah itu dia diulang. Ya, dia diulang dengan dengan ucapan yang bahasanya pelan. Nah, kemudian baru nanti ucapan yang keras gitu. Sehingga nanti jumlah lafaz adzannya bertambah. Ya, jumlah lafaz adzannya bertambah. Yang disebut tarji, mengulang gitu. Baru diulang. Jadi nanti ketika jadi contohnya kalau misalnya tanpa tarji itu azan yang kita pahami yaitu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah hayyal shalah hayyal falah hayyal shalah hayyal falah hayyal falah qad qamati shalah Allahu akbar la ilaha illallah 15. Ya, kalau ada tarji, nah jadi kalau ada tarji itu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Nah, asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah. Nah, ini pelan. Kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, pelan. Nah, baru diulang. Asyhadu an la ilaha illallah, naikin suaranya asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi totalnya 19. Pengulangan di syahadat asyhadu an la ilaha illallah dan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu totalnya jadi 19 dengan tarji. Ya. 19 dengan tarji.
Dan wahia ini 11 kalimat tanpa tasniah ini adalah iqamah. Ya, jadi wahua, nah ini azan, wahia ini maksudnya iqamah. 15 kalimat tanpa tasniyah. Jadi kalau iqamat itu dipotong. Ya. Jadi asyhadu Allahu Akbar, asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. 11. Ya, 11. Dan di sini uniknya itu biasanya di sini yang iqamah itu imamnya. Ya, ada adat di sini kalau yang jadi imam kalau di musola-musola kecil biasanya nggak ada muazinnya. Atau muazinnya ada tapi biasanya tetap yang azan yang iqamah tuh di sini kadang imamnya. Nah, ini adatnya begitu. Ada hadisnya dhaif dibawakan oleh Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram bahwa barang siapa yang iqamah maka dia menjadi imam. Jadi hakul iqamah itu hak iqamah itu untuk imam. Dan di sini diamalkan. Jadi yang iqamah itu imam. Tetapi masjid-masjid kecil biasanya kalau di masjid gede biasanya ada dua, ada muazinnya, ada imamnya. Nah, kalau itu mah biasa yang azan, yang iqamah muazin. Tapi kalau di masjid-masjid kecil, kadang di masjid gede juga begitu. Kalau misalkan si muazinnya iqamah, tiba-tiba imamnya nggak muncul. Jadi imam rotibnya nggak ada. Udah habis itu dia maju. Langsung jadi imam. Jadi kan backup ya muazinnya itu di sini pasti backup imam. Muazinnya backup imam. Jadi nggak yang jadi muazin tuh biasanya mereka sepaket. Jadi muazin imam tuh bisa 2 orang. Nah, jadi si muazin tuh nanti dia yang gantikan imam kalau imam nggak ada. Kalau imam nggak ada dia qomat langsung mengimami kita. Biasanya begitu. Jadi uniknya begitu di sini. Wa yubahu tarji'uhu wa tasniyatuha. Nah, jadi dan boleh ditarji dan tasniyah untuk iqamah. Ya, untuk iqamah itu boleh untuk ditarji dan tasniyah. Jadi iqamah itu boleh full 15 kalimat, boleh 19 kalimat. Ya, tidak masalah. Tapi yang biasa kita lakukan adalah yang 11 kalimat. Kemudian apa hukum meninggalkan masjid setelah azan? Dan kita sudah masuk ke dalam. Apa hukumnya? Hukumnya adalah haram. Ya. Haram meninggalkan masjid setelah azan. Ya, haruma khurujun min masjidin ba'dahu. Jadi setelah azan kita sudah masuk ke dalam. Itu tidak boleh. Haram ya. Bila uzrin, kalau tidak ada uzur, au niyya ini ya rujuin atau enggak kita enggak ada niat untuk balik lagi. Ya. Kalau misalkan kita ingin pindah ke masjid lain, maka itu boleh. Ya. Kita pindah ke masjid lain itu boleh, atau kita sudah sholat fardu di rumah, misalkan berjamaah di rumah, terus kita misalkan berangkat buat kajian, kita sholat dulu di rumah dengan keluarga, habis itu berangkat kajian, pas sampai tempat kajian itu masih sholat, baru azan, terus kita keluar aja gitu, nunggu di luar, boleh. Maka hukumnya boleh. Begitu. Maka hukumnya boleh. Nah, dan sunnah menurut madhab itu kita azan, ya azanun fi yumna udhunai maulidin hina yudad, itu azan di telinga kanan bayi waktu lahir, dan juga iqamah fi yusra, iqamah di telinga kiri bayi yang baru lahir. Dalam madhab itu hukumnya sunnah. Dalam madhab hukumnya sunnah. Adapun Syekh Utsaimin mengambil pendapat bahwa hanya sunnah azannya saja, karena iqamahnya itu menurut beliau hadisnya dhaif. Ya. Hadisnya dhaif. Ada juga yang ada juga yang memang menguatkan hadisnya untuk iqamah juga. Jadi ini khilaf fiqhi. Ya, jadi ini khilaf, ada yang menghasankan ya iqamah di telinga bayi, ya silahkan amalkan.
Amalkan. Dan kalau pendapat Ibnu Qayyim itu azan saja juga. Diikuti oleh Syekh Utsaimin. Karena iqamah dianggap hadisnya bermasalah. Tapi kalau yang tidak menganggap hadisnya bermasalah, ya sudah. Jalankan saja, amalkan saja. Sekarang kita masuk ke syarat sholat. Nah, faslun wa syurutu sihhati sholat sittah. Jadi syarat sholat itu ada 6 secara umum. Ada yang menambahkannya 9. 9 itu nanti ada Islam, berakal, ya, balik. Islam, berakal, balik, tambah 3. Tapi itu adalah syarat untuk semua ibadah, ya. Syarat untuk semua ibadah. Nah, kemudian apa syarat sholat? Yang pertama, bersih dari hadas. Wa syurutu sihhati sholat sittah. Taharatul hadasi, bersih dari hadas. Ini sudah kita bahas satu bab terpisah. Ya, satu bab terpisah. Kemudian dukhulul waqti, masuk waktu. Nah, dalam masalah perkara waktu ini masuk waktu. Nah, kita start dari zuhur. Zuhur itu ketika zawal. Ya. Jadi dia zawal, mulai tergelincir matahari. Kalau kita anggap jam 12 gitu ya, sampai jam 3. Ya, sampai jam 3. Sebentar. Zuhur itu minaz zawal ila an yasira dhillu kulli syai' mithla siwa fai'iz zawal. Jadi dia mulai, jadi bayangan, ya, dari mulai bayangan dari zawal geser, nah sampai bayangannya seukuran dia. Gitu. Itu adalah zuhur. Kemudian asar itu langsung, jadi dia nyambung dengan zuhur. Nyambung dengan zuhur, yalihi, jadi langsung nyambung. Dia dari zuhur sampai isfirar syams. Ya, sampai matahari menguning atau menjadi 2 kali. Jadi ukuran bayangannya menjadi 2 kali. Nah, ini adalah waktu ikhtiar. Ini dalam madhab dikenal waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar itu artinya adalah waktu yang di situ masih sholat. Ya. Kemudian ada waktu darurah, yaitu isfirar ila ghurub. Nah, jadi kalau mau ditakdir, mau dihitung, maka maksudnya adalah ketika matahari menguning. Nah, itu sekitar mungkin 15 menitan sebelum azan maghrib. Nah, ini waktu ikhtiar sudah selesai dalam madhab. Jadi asar itu ada waktu ikhtiar, ada waktu darurah. Nah, waktu darurah itu adalah tadi 15 menit sampai terbenam, sampai masuk maghrib. Nah, jadi kenapa ada waktu ikhtiar dan ada waktu darurah? Nah, ini kalau madhab Malik jam'an bainal adillah. Karena dalil selesainya waktu asar ini ada khilaf, maka dia menggabungkan ada waktu ikhtiar dan ada waktu darurah. Sederhananya demikian. Ini sederhananya demikian. Itu adalah waktu zuhur dan waktu asar. Ya. Kemudian waktu maghrib tadi ketika ghurubus syams, ya, ghurubus syams masuk
eh, ya. Nah, maghrib itu berarti dia di terbenam matahari ya, sampai hilang syafaq al-ahmar. Ya. Syafaq al-ahmar. Sampai syafaq hilang syafaq al-ahmar. Nah, kemudian isya itu dari syafaq al-ahmar ila sulusai lail. Jadi kalau madhab sampai sepertiga malam saja. Ya, kalau madhab itu sampai sepertiga malam. Kemudian pendapat kedua dalam madhab sampai pertengahan malam. Ya, sampai pertengahan malam. Jadi isya kemudian ada waktu ikhtiar lagi. Jadi kalau maghrib tadi dari ghurub sampai hilang syafaq al-ahmar. Sampai hilang kemerah-merahannya. Kemudian isya itu ada waktu ikhtiar dan waktu darurat seperti asar, dan waktu ikhtiarnya itu menurut Mu'tamad sampai sepertiga malam. Kemudian riwayat kedua yang kuat itu sampai nisful lail, sampai pertengahan malam. Setelah itu waktu darurah ilal fajr. Waktu darurah ilal fajr. Jadi jam'an juga baina adilah, ada yang berpendapat habisnya sampai sampai subuh, maka madhab mengatakan ya sampai pertengahan malam, kemudian setelah itu darurah. Waktu darurah. Ya. Nah, kemudian ada beberapa permasalahan yang harus kita pahami dalam masalah waktu ini. Yang pertama, afdholiyah sholat itu tidak selalu di awal waktu. Afdholiyah sholat itu tidak selalu di awal waktu. Ya, afdholiyah sholat tidak selalu di awal waktu. Menurut madhab itu beda-beda. Jadi seperti zuhur, misalnya kalau zuhur lagi panas, maka dia justru sunnahnya diakhirkan, mendekati asar. Atau sampai dingin lah. Itu tidak selalu di awal waktu. Ya, tidak selalu di awal waktu. Kalau di Indo, ya mungkin kurang mafhum, biasanya kurang terbayang, karena suhu itu rata. Tapi kalau di sini, itu mafhum karena kadang panas sekali. Ya, ketika pertengahan siang itu, ketika di tengah hari itu panas sekali, sehingga mau jalan keluar saja itu rasanya kepala terasa terbakar. Dan juga dulu, ya, kalau dulu itu kan sholatnya belum ada AC dan semisalnya gitu, bahkan kadang terbuka gitu, cuma sekedar tempat terbuka saja. Jadi ada sunnah untuk mengakhirkan. Untuk zuhur itu ada sunnah diakhirkan. Dan kalau tidak ya sunnahnya di awal waktu. Kemudian isya indal madhab itu sunnahnya mendekati akhir. Mendekati selesai baru sunnah. Jadi bahkan mendekati sepertiga atau setengah pertengahan malam. Mendekati pertengahan malam. Baru itu lebih afdol. Jadi yang afdol di awal waktu secara mutlak itu subuh, maghrib, asar, maghrib. Tapi kalau zuhur dan isya itu tergantung. Sunnah utamanya diakhirkan, dan kalau makmum tidak sanggup jadi awal. Kalau zuhur, kalau dia lagi lagi panas diakhirkan, mendekati asar. Itu. Kemudian masalah tentang dalam sholat itu adalah tentang mengakhirkan. Yang sering saya ulang-ulang di berbagai dars kalau saya bahas fikih. Maka sholat itu karena dia suatu ibadah yang muakkad, ibadah yang memiliki batas waktu, ada awal dan akhirnya jelas. Maka boleh sholat di batas itu. Tidak ada, dan tadi bilang afdoliyah saja di awal waktu bagi beberapa waktu sholat. Dan bukan berarti wajib. Ya, jadi tidak ada dalam tanda kutip, saya ulang-ulang, istilah nabrak waktu sholat. Nggak ada istilah nabrak waktu sholat.
Kalau Anda misalkan sedang meeting, kerja meeting, kemudian masuk waktu jam 12, meeting masih jalan, baru keluar jam 1, ya sudah, tunggu aja. Ya, tunggu saja. Sampai selesai jam 1, baru sholat. Tidak masalah kok. Kan asarnya jam 3. Nggak ada istilah nabrak waktu sholat. Gitu. Kalau ketinggalan sholat jamaah atau ketinggalan awal waktu, ya. Tapi kalau ketinggalan jamaah juga kan nanti orang-orang yang meeting-meeting di situ juga belum sholat kan. Ya bareng aja sholat setelah itu. Apa susahnya? Itu kalau kita mengambil pendapat tentang wajibnya sholat berjamaah misalkan di masjid. Ya, nanti kita akan bahas ya bagaimana hukumnya. Yang dalam madhab kan tidak wajib sholat di masjid. Yang wajib itu jamaahnya mau di mana aja terserah gitu kan. Seperti kalau di sini tuh ya biasa aja orang sholat di di minimarket, sholat di tempat pusat perbelanjaan. Itu kadang ada misalnya azan, Allahu Akbar, udah ada tiba-tiba ada yang bawa sejadah, gelar sejadah, terus ada yang maju jadi imam, sholat di belakang. Terus pada sholatnya jadi ruang terbuka gitu. Biasa di sini, karena nggak harus di masjid. Yang penting sholat jamaahnya. Dan orang juga santai gitu, tinggal nanti pulang sholat di rumah bareng keluarga. Kalau misalkan sedang belanja misalkan, orang santai aja gitu pada masih belanja masih ini. Karena ma'rufnya di sini ya sholat nggak harus di masjid. Yang penting jamaah. Itu indal madhab, itu mu'tamad. Jadi tidak ada mengakhirkan waktu sholat. Itu maksudnya kalau sampai 2:30 ya masih boleh. Karena mengakhirkan itu ada mengakhirkan di dalam waktu sholat, ada mengakhirkan keluar waktu sholat. Nah kalau yang diharamkan itu keluar waktu sholat, itu nggak boleh. Tapi kalau masih dalam waktu sholat, mau sholat jam 2, mau jam 2:30, misalnya karena ada meeting, atau masih kuliah, jadi nggak ada istilah nabrak waktu sholat, kalau kita masih punya space untuk keluar dan sholat. Dan ini mafhum, di Indo dimanapun ya, kuliah maupun kerja ya biasanya akan ada space waktu sholat, meskipun mungkin cuma setengah jam, atau mungkin sejam gitu kan. Dari waktunya ya nggak apa-apa. Normal-normal saja. Dalam syariat diperbolehkan. Nah, ada yang terlalu tasyadud, yang terlalu berlebihan. Misalkan saya kuliah saya nabrak waktu sholat. Maksudnya keluar jam 2 misalkan. Masuk jam 11, keluar jam 2. Terus karena ustadznya mungkin nggak paham juga dalam masalah fikih. Ya udah keluar saja. Gitu. Pagi dulu di awal-awal. Udah nggak usah nggak usah kuliah di kampus sekuler. Kampus umum katanya. Sholat nabrak waktu sholat. Padahal kalau mau sholat dikasih space juga, dikasih waktu juga. Itu yang kurang dipahami. Nah, saya juga dulu kuliah di umum. Ya ada, memang kadang kita keluar jam 2, keluar 2:30 gitu. Masih ada space setengah jam gitu, atau mungkin 45 menit. Ya kan nanti sholat aja bareng orang-orang yang baru keluar kelas. Saya juga pernah kerja di pabrik, kerja di kantor. Ya tidak masalah. Kalau masih ada meeting, ya jam 1 ya dengan sholat dengan orang yang baru keluar meeting. No problem. Ini tidak perlu tasyadud. Ya, tidak perlu mempersulit apa yang dipermudah oleh syariat. Itu beberapa catatan mengenai waktu sholat ya, masuk waktu. Yang bertanya di grup sudah terjawab. Kemudian menutup aurat, dan dalam madhab itu menutup aurat itu ada aurat dalam madhab ada 3, mukhaffafah, mutawassithah, dan mughalladhah. Mukhaffafah itu aurat anak di bawah 7 tahun, cukup segitiga saja. Cukup segitiga saja. Itu aurat mukhaffafah indal madhab. Anak kecil cukup segitiga saja. Menutup 2 farji. Adapun mutawassithah itu adalah auratnya laki-laki dan aurat budak ya, termasuk budak perempuan. Itu cuman pusar sampai lutut, dan lututnya nggak masuk.
di bawah pusar sampai lutut. Lututnya udah masuk. Itu adalah aurat yang wajib ditutup. Tentu mafhumnya kan ya nggak dibiarin aja, kalaupun misalkan di zaman dulu punya budak, nggak dibiarin budaknya telanjang juga kan, enggak. Tapi yang wajib ditutup seperti itu ya normalnya tetap dikasih baju seperti normal. Sehingga kalau ya budak-budak dulu itu nggak pakai kerudung, tapi pakai baju. Lengkap gitu bajunya tapi nggak pakai kerudung. Sehingga dulu justru hijab itu ya atau jilbab itu, penutup kepala itu adalah yang menandakan merdeka dan budak. Lihat. Zaman Nabi SAW justru kalau dia nggak pakai kerudung, itu menandakan dia budak. Adapun yang pakai kerudung, pakai cadar, nah itu dia orang wanita merdeka. Jadi nggak berani macam-macam biasanya. Di zaman ini juga sama. Orang-orang yang melepas aurat itu mereka budak. Budak hawa nafsu. Adapun wanita-wanita yang menggunakan kerudung, yang menggunakan cadar apalagi, maka mereka adalah wanita-wanita merdeka. Yang merdeka dari hawa nafsunya. Yang merdeka dari celaan orang. Yang tidak peduli dengan cacian dan makian. Maka itu yang membedakan. Mereka merdeka dan hanya menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian aurah mughalladhah, yaitu aurah perempuan di luar sholat. Jadi aurat perempuan di luar sholat itu dia seluruh tubuh. Ya, seluruh tubuhnya. Coba dikasih space mata saja. Kadang hatta kalau di sini matanya pun nggak kelihatan. Jadi ada semacam bentukan kerudungnya itu cuman semacam jadi ada bolong-bolong kecil saja gitu. Hatta matanya pun di sini nggak kelihatan. Jenis-jenis tipe cadarnya ya. Ada yang matanya doang gitu. Ada yang matanya doang. Ada yang benar-benar yang longgar terus hatta matanya nggak kelihatan di sini. Ya, ada saja. Dan tipe-tipenya macam-macam. Ya. Tipenya macam-macam. Dan kalau dalam sholat, maka telapak tangan dan wajah nggak boleh ditutup. Ya. Kalau untuk perempuan. Begitu juga untuk ketika haji dan ihram. Nah, maka biasanya di sini tuh, masuk ketika kemarin kami umrah, ya ketika dengan ajnabi, ya kalau menurut madhab, itu ditutup tetap. Itu tidak berdosa. Jadi misalkan kalau ada ajnabi, ya boleh ditutup. Tapi biasanya cadar-cadarnya udah dilepas. Ditutup dengan sesuatu yang lain. Misalnya kerudungnya yang diputar gitu. Nanti ketika tawaf ya dibuka. Ketika tawaf dibuka. Dan kalau ada laki-laki ya ditutup biasanya. Tutup aurat, kemudian bersih dari najis. Wajibna najasah ini juga sudah dibahas di Toharoh ya. Panjang lebar tentang najis. Kemudian istiqbalul kiblah dan menghadap kiblat ini wajib untuk saat sholat fardu. Dan ketika di Ka'bah itu harus lurus gitu, harus benar-benar sejajar dengan Ka'bahnya. Adapun ketika kita di luar Ka'bah, jauh dari Ka'bah, maka itu boleh mereng kiri kanan sedikit tidak masalah ya. Jadi nggak harus mereng-mereng banget gitu, kayak kita sebagian pengen benar-benar mereng gitu. Kadang nyusahin orang sholat, dia mereng sendiri gitu. Ya, nggak harus begitu. Yang penting sudah ke arah kiblat. Kiri kanan nggak terlalu pas nggak apa-apa. Tidak masalah. Yang penting sudah ke arah kiblat. Ya, sudah ke arah kiblat. Gitu. Aurat mukhaffafah itu hanya segitiga, 2 farji saja. Itu auratnya anak kecil di bawah 7 tahun. Kemudian aurat mutawassithah itu pertengahan, itu ada aurat laki-laki, itu antara pusar dan lutut. Pusar dan lututnya tidak masuk. Kemudian aurat mughalladhah itu perempuan, seluruh tubuh. Di luar sholat. Kalau di dalam sholat, itu buka tapak tangan dan wajah. Kemudian niat, dan niat ini syarat sholat. Ya. Nanti kita akan di pertemuan berikutnya kita bedakan antara apa itu syarat dan apa itu rukun. Kalau tidak salah sudah kita jelaskan di wudu. Jadi syarat itu adalah sesuatu yang dibuat sebelumnya
sebelum ibadah itu, dan rukun itu adalah bangunan atau apa yang menyusun ibadah itu. Sehingga niat dalam madzhab Hambali dia syarat karena dia di luar sebelum sholat. Adapun dalam madzhab Syafi'i dia bagian dari rukun di dalam. Adapun dalam madzhab Hambali enggak, dia di luar. Niat itu tempatnya di hati. Dia tempatnya di hati. Pamahalluhal qalbu. Ya. Dan hakikatnya adalah al-azmu ala fi'li syai'. Itu keinginan kuat untuk melakukan sesuatu. Ya, kehendak kuat dalam hati untuk melakukan sesuatu. Dan apa yang dimaksud dengan niat dalam syariat itu adalah niyatut taqarrub. Itu niat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, niat ibadah. Jadi bukan cuma sekedar niat, tapi kita niat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah maksud dengan niat. Kemudian la tasqut bihal, ya, jadi tidak hilang hukumnya. Gitu ya. Karena sebab lupa atau semisal. Jadi harus berniat. Jadi kalau nggak berniat nggak sah ibadah. Innamal a'malu binniyat. Ya, innamal a'malu binniyat. Kemudian syarat, ya, niat itu sah, nah sehingga jadi totalnya 9 kan, ya. Itu adalah Islam, akal dan tamyiz. Jadi kan totalnya 9 nih syarat sholat. Karena ini masuk ke syarat niat. Kemudian wazamanuha, dan waktu kapan kita berniat, nah dalam madhab itu adalah awalul ibadah. Nah ini yang sunnah itu saat berbarengan dengan awal ibadah. Dan ini bisa. Karena kan kita tidak talafut, tidak diucapkan. Sehingga niat dalam hati sekaligus takbiratul ihram itu bisa. Cuman butuh dilatih. Nah itu sunnah indal madhab. Kemudian sesaat sebelumnya kalau kita tidak bisa. Jadi niat dulu baru Allahu Akbar. Jadi harus ada niatnya ya. Jangan nggak ada niatnya. Kalau nggak ada niatnya tinggal Allahu Akbar saja, nah itu kan nggak sah sholatnya. Nggak jelas dia mau sholat apa gitu. Nah itu tidak boleh seperti itu. Itu tidak boleh. Dan dalam madhab sunnah ya, sunnah untuk talafud niat secara sir, secara pelan. Dan sebagian ulama mengatakan wa khilafu mansusi Ahmad. Dan ini adalah menyelisihi yang nas dari Imam Ahmad rahimahullah. Jadi Imam Ahmad tidak berpendapat akan sunnahnya talafud niat, adapun ulama madhab mutaakhirin mensunnahkan. Dan ini ada rincian untuk masalah talafud bin niat ini, tapi tentunya dari Syekhul Islam diikuti oleh Hajjawi dalam Al-Iqna mengatakan bahwa bid'ah. Nah, ini adalah bid'ah. Tapi adapun masyhur inda mutaakhirin, yang masyhur ulama mutaakhirin ini adalah hukumnya sunnah. Ya mustahab bukan sunnah, mustahab untuk talafud bin niat sirran ya secara pelan. Adapun jahran para ulama sepakat itu hukumnya makruh. Sepakat hukumnya makruh. Insyaallah kita cukupkan sampai syarat salat dan kita akan lanjutkan di pekan depan untuk masuk ke dalam rukun salat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.